El Maduri. Itu banyak juga, kemudian blog blog Kompasiana gitu. Kompasiana ini kan gratis juga. Saya bikin. Kalau awal-awalnya saya itu di Kompasiana, kan ada berapa kali perubahan Kompasiana ini sampai menghapus, yaitu ruang agama di Kompas itu dihapus ruang agama. Karena saya suka memperdebatkan agama Kristen dan Islam dulu. Banyak pendeta-pendeta yang kalah waktu itu, pada akhirnya sama Kompasiana dihapus itu blok blok ruang agama. Saya masih ingat itu. Diganti dengan filsafat. Tapi saya lihat sekarang filsafatnya tidak ada lagi. Yang ada blok sosial dan kultural itu yang ada ya sekarang ini. Tapi saya tetap saja menulis itu. Itu kemampuan saya gitu ya, kemampuan saya. Mulai belum ada AI sampai zamannya AI. Wah, apalagi di zamannya AI ini. Saya sehari bisa menulis banyak sekali ini. Minta bahan-bahan menulis, wow, dan sebagainya. Memang itu kelebihan yang diberikan Allah kepada saya. Ya, pertemuan saya dengan Khalil Nafis ini, saudara, itu membicarakan berkaitan dengan ya banyak hal lah. Pada waktu itu tidak ada gejala-gejala marah kepada saya gitu. Nggak ada itu. Karena tiba-tiba dia itu bertindak tidak bijak mengeluarkan saya dari grup. Yang terbukti sekarang beliau arogan juga, ternyata orang yang sangat arogan ya beliau itu. Khalil Nafis, Kiai Haji Khalil Nafis. Arogannya tadi itu ya, kalau saya bilangin anak-anak ya anak-anak juga. Kalau ketika dia mengatakan saya anak-anak, waktu menanggapi beliau, waktu menulis artikel yang tidak harus diperdebatkan, ini juga anak-anak menurut saya. Ngapain ngangkat produk-produk kelompok itu di Majelis Ulama Indonesia kan gitu. Seharusnya ucapannya itu bisa dipegang dia gitu. Bukan menyakitkan umat Islam. Jadi disitulah letaknya memang ada permusuhan dengan Muhammadiyah. Di situ orangnya. Disitulah ketegangan Muhammadiyah dan NU tercipta itu. Jadi karena apa? Saya mendengar juga dari Kiai Haji Tobal Sadili. Beliau tokoh NU. Beliau mengatakan di depan saya, bukan di depan siapa-siapa, di depan saya sendiri mengatakan, wow, orang Muhammadiyah akidahnya beda dengan NU kan. Katanya gitu loh. Coba ini kan sebenarnya ya, kalau dilihat memang ada sekat antara NU dan Muhammadiyah. Itu. Ada sekat antara NU dan Muhammadiyah. Karena mereka sebenarnya yang memulai itu. Ketika orang Muhammadiyah kritis, ya jangan disalahkan gitu. Mereka kayak itu ugal-ugalan. Jadi pimpinan Majelis Ulama itu seharusnya berpegang kepada yaitu tadi ketentuan-ketentuan Majelis Ulama. Bukan berpegang kepada ketentuan-ketentuan person, bukan. Saya masih ingat bagaimana Kiai Haji Khalil Nafis ini mengeluarkan saya dari grup itu. Ya mungkin padahal saya di saat itu tidak pernah berbicara ya. Jadi saya tidak pernah berbicara yaitu berkaitan dengan tidak pernah berbicara berkaitan dengan berkaitan dengan kelompok. Saya bikin artikel itu tidak pernah menyindir NU, menyindir Muhammadiyah, enggak. Saya bikin artikel renungan tentang Makolis itu atau kias itu ya. Tapi justru dipermasalahkan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Nah, kalau yang Khalil Nafis jelas-jelas itu dia bikin masalah besar gitu. Merusak tatanan yang ada.
di Majelis Ulama Indonesia. Menurut saya tidak pantaslah seorang ulama mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Ya, iya kan, menyakitkan loh. Ya, menyakitkan ya. Nanti kita akan bagaimana memposisikan majelis ulama supaya benar-benar netral gitu. Dan tidak ada dominasi di daerah-daerah. Semuanya rata lah. Ini kan sering terjadi dominasi di berbagai daerah. Ya, di berbagai kecamatan, kayak di berbagai kabupaten, di berbagai wilayah, itu sering terjadi dominasi. Maksudnya apa itu? Nah, ini yang kekanak-kanakan menurut saya. Karena mendominasi mereka. Tujuannya apa maksudnya? Menguasai majelis ulama, mau dijadikan mimbar kelompok gitu, itu kan tidak layak sudah. Namanya bukan majelis ulama lagi, bukan majelis ulama Indonesia lagi itu, majelis parsial gitu. Majelis aswaja gitu itu. Ya, ya kadang-kadang itu yang bikin kita marah ya, perkataan-perkataan seperti itu, saudara. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya majelis ulama itu menjadi tunggangan orang-orang yang ingin memecah belah, ya, berdasarkan paham-paham kelompok. Kalau memang majelis ulama, ya bertindaklah sebagai orang majelis ulama Indonesia. Ya. Kalau ada agen Musad datang di sini, nih, ya, agen Musad memang banyaknya di situ, di kelompok mereka itu agen banyak yang dibayar itu ya. Itu agen Musad. Ya bukan belajar namanya itu, kurang ajar. Apalagi titelnya ulama. Ulama bukan main-main. Kalau kalau belajar lain dengan kurang ajar itu. Jadi kalau belajar itu pelajar kan yang berusaha mendapatkan pelajaran. Itu belajar, wajar kalau salah. Kalau menyatakan doktor, MA, master, LC, satu paket dipakai satu keranjang, masih belajar, belajar. Bukan satu kali dua kali loh. Saya sendiri loh. Itu kan pernah debat kalau Kiai Haji Tobari Sadili ini kan pernah debat bersama Ibu Sramli waktu di Batam dengan Ustadz Firandaya dan Ustadz Zainal Abidin kalau nggak salah. Ya kan tidak seharusnya sih melontarkan kata-kata seperti itu. Muhammadiyah beda akidahnya dengan NU. Itu propaganda itu. Tidak layak, tidak uh, dilontarkan di forum-forum kayak gitu tuh tidak layak. Artinya memang cari tengkar gitu. Iya kan? Apa karena merasa tersudutkan kemudian bertindak liar seperti yang apa yang tidak kita harapkan itu terjadi, ternyata ya tidak terjadi ya.
Saya tidak tahu lah, saya tidak pernah mengatakan mereka itu dibayar musat, tidak. Tapi yang jelas, kenapa kok bisa begitu? Tapi memang orang-orang musat ini samar, saudara, samar banget. Dia bisa masuk di ormas-ormas. Dulu ya seperti ceritanya agen Belanda itu, apa ya, agen mix, apa namanya, agen mix yang kita kenal dengan Snok Hogronyu itu kan dia agen juga. Dia berhasil menyamar sebagai seorang kiai. Wah, ahli kitab, paham kitab, dia paham kitab. Anehnya juga paham Quran. Waduh, siapa yang nggak tahu dengan Snok Hogronyu itu? Dulu ada kisah di tanah Jawa itu ya. Tanah Jawa bagian selatan, ya mulai dari Blitar Selatan sampai Malang Selatan, Jogja Selatan, terus sampai ke Pantai Ratu, Pantai Ratu. Nah, kisah ini diungkap oleh misionaris Kristen, oleh salah seorang misionaris Islam yang ahli kristolog, dia seorang kristolog, ahli kristologi, dia seorang kristolog. Dia bercerita kalau siapa namanya? Bercerita kalau dulu itu orang-orang Islam kan miskin-miskin di bagian selatan ini. Sehari-harinya banyak bekerja di laut. Jadi sehari-harinya itu banyak bekerja di laut, saudara. Apa yang terjadi itu dari mereka yang bekerja di laut? Itu memang tidak pernah berhenti dia bekerja di laut. Setiap hari cari nafkah di laut, cari ikan dan sebagainya. Kemudian datang salah petugas misionaris dari Belanda. Itu di zaman Belanda, belum ada Indonesia ya. Di zaman Belanda ini. Kemudian si Belanda ini, misionaris Belanda ini menunjukkan keadabannya, adab banget. Orang pada waktu itu orang Jawa saja kalah karena dia pandai bahasa Jawa. Ini misionaris masuk ke Indonesia. Dia pandai berbahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Dia bawa oleh-oleh dari Belanda. Lah oleh-olehnya dari Belanda itu dia bagi-bagikan kepada umat Islam yang dari Belanda. Kemudian orang Belanda ini dia makan tiwul. Ya, melihat seperti itu, adegan seperti itu, orang-orang Islam, wah ini orang baik banget ini. Makanannya yang dari Belanda dikasih kepada kita, dia makan tiwul kita. Padahal nggak enak, katanya gitu. Wah rendah banget nih orangnya. Jadi dia tidak menunjukkan reaksinya sebagai seorang misionaris. Karena tidak ada orang yang mengira dia misionaris Kristen. Jadi ini musatnya Kristen. Jadi dia musatnya Kristen. Musatnya Kristen Belanda. Nah akhirnya apa? Ditunjukkanlah sikap yang luar biasa itu. Dan mereka tidak menyangka kalau sikapnya itu adalah sikap untuk meluluh lantakkan jiwanya umat Islam. Jadi, melihat adegan seperti itu, mulai tertariklah orang-orang Islam. Wah ini bagus nih kalau ngikuti gaya-gayanya orang ini, katanya. Sampai pada akhirnya dia berbuat baik. Makanan apa saja diberikan kepada orang-orang Islam yang enak-enak ini. Dia makan biasa makanannya orang Jawa, tiwul. Dia makan tiwul.